lupa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum, sahabat dapur semua. Apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya, sahabat. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, video ini dibuat pada saat Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19 yang biasa disebut dengan virus corona ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Bulan Ramadan sebentar lagi tiba dan tak lama lagi akan lebaran ya sahabat. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep kue janit atau janda genit. Kue ini merupakan salah satu kue favorit lebaran Wangi Pandan karena cara membuatnya sangat mudah, cepat, dan gak pakai ribet ya sahabat. Bahan-bahannya juga sederhana dan mudah didapat. Sedangkan rasanya nggak kalah dengan kue-kue yang lain loh sahabat. Kuenya lumer dan ngangenin banget. Nah, untuk bahan-bahannya sahabat dapat melihatnya di sini ya atau di dalam kolom description. Siapkan 250 gram tepung terigu serbaguna, 50 gram tepung maizena, 100 gram gula halus, kemudian 3 sendok makan susu bubuk ya sahabat yang berwarna putih seperti ini. Kemudian 160 ml minyak goreng, 125 gram mentega atau margarin, sama saja ya, bisa juga dua-duanya ya sahabat. Dan di sini adalah tepung panir sebanyak 4 sendok makan munjung ya sahabat. Tepung panir ini telah Wangi Pandan blender seperti ini ya, karena Wangi Pandan dapat tepung panir yang besar-besar seperti ini ya sahabat. Jadi untuk membuat teksturnya lebih halus, Wangi Pandan memblendernya saja ya, menggunakan blender yang khusus untuk biji-bijian ya sahabat, tanpa ditambah air. Kemudian di sini adalah tambahan opsional 2 genggam kacang tanah seperti ini. Bisa juga yang masih ada kulitnya ya sahabat. Kemudian 3 sendok makan coklat chips atau choco chips ya, dan sedikit coklat batang yang akan kita lelehkan. Langkah yang pertama adalah sangrai tepung terigu terlebih dahulu ya, untuk mendapatkan tekstur kue yang lumer dan tahan lama ya. Sangrai selama kurang lebih 10 menit menggunakan api kecil saja ya. Setelah itu dinginkan. Setelah dingin kemudian kita ayak ya agar tepungnya tidak bergerindil. Karena biasanya pada saat kita ayak tepungnya menjadi kering ya sahabat, dan melekat satu sama lain bubuknya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian campurkan tepung maizena, susu bubuk, dan gula halusnya. Kita ayak juga ya sahabat, seperti ini. Setelah itu aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan mentega dan minyak gorengnya. Kemudian siapkan sarung tangan plastik ya untuk menguleni adonan ini. Jika tidak ada sarung tangan, dapat menggunakan tangan saja ya sahabat yang dicuci dengan bersih. Uleni adonan ini hingga menjadi adonan yang padat dan mudah untuk dibentuk ya. Mudah untuk dibulatkan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk memudahkan kita membentuk adonan yang sama ukurannya atau sama besarnya,
dapat menggunakan sendok takar ya. Di sini wangi pandan menggunakan yang ukuran setengah sendok makan ya sahabat. Kemudian takar adonan ini terlebih dahulu ya, seperti ini. Namun jika tidak ada, langsung saja juga bisa loh sahabat, dikira-kira saja ya. Setelah semua adonan ini kita bentuk sama rata, baru kita bentuk atau kita haluskan adonan ini ya sahabat. Di sini tidak dapat menggunakan sarung tangan ya sahabat, karena hasilnya akan membuat bagian luarnya itu tidak licin ya. Jadi gunakan saja tangan yang telah dicuci dengan bersih. Kemudian haluskan permukaannya dan bentuk hingga bentuknya bulat ya sahabat, seperti ini ya. Benar-benar bulat seperti bola. Jadi tidak dapat menggunakan sarung tangan ya sahabat. Nah, seperti ini ya. Setelah semua adonan ini kita bentuk bulat halus seperti ini, jumlahnya sebanyak 100 ya sahabat. 100 bulatan. Kemudian siapkan loyang yang telah diolesi sedikit mentega ya. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini ya dengan cara subscribe. Karena menurut dari keterangan YouTube, ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis selama-lamanya kok sahabat. Terima kasih ya sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Langkah berikutnya, gulingkan bulatan-bulatan ini ke atas tepung panir ya sahabat, hingga seluruh permukaannya tertutup oleh tepung panir seperti ini ya. Nah seperti ini ya, gunakan tepung panir yang halus ya sahabat teksturnya. Kemudian pasang choco chips di atas permukaannya ya, sambil ditekan agar choco chipsnya masuk ya ke dalam. Nah seperti ini ya sahabat hasilnya. Sebanyak 100 buah ya sahabat, 100 bulatan. Kemudian oven, menggunakan oven yang telah dipanaskan terlebih dahulu ya, dengan api sedang saja, selama kurang lebih 20 menit ya sahabat. Dan di sini terlihat adonannya mulai mengembang ya sahabat, atau mulai membesar. Nah seperti ini ya sahabat setelah di oven selama 20 menit. Biarkan dingin ya. Kemudian sambil menunggu adonan ini atau kue ini dingin, sangrai kacang tanah terlebih dahulu ya, menggunakan api kecil hingga berwarna kecoklatan. Sambil diaduk-aduk ya sahabat, seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita haluskan atau kita blender kasar saja ya sahabat. Jangan terlalu halus ya. Kemudian coklatnya kita lumerkan dengan cara ditim dan tambahkan 1 sendok teh mentega ya, untuk membuat coklat ini lebih cair sedikit ya. Nah ini adalah kacang yang telah kita blender kasar ya sahabat. Celupkan kue janda genit ini ke dalam coklat, kemudian ke dalam potongan kacang ini ya. Nah seperti ini ya sahabat, salah satu bagian sisinya saja ya. Di sini Wangi Pandan memberi tambahan coklat dan kacang ini hanya separuh saja ya sahabat, seperti ini ya, tidak semuanya. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat buat lebaran sahabat. Dan sampai jumpa.